Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Elda dan gue Putri di Jeritan yang akan menjeritkan isi hati emak-emak. Iya betul. Tapi sebelumnya kita ini ya, hari ini tuh kita kebetulan bertepatan dengan akhir bulan Agustus, ya kan. Dan beberapa berita banyak yang simpang siur tentang demo. Kemarin sudah terjadi di tanggal 25 dan 28 Agustus. Yang terus-terusan sampai per hari ini juga masih ada. Masih banget di beberapa daerah. Nggak cuma di Jakarta doang. Pokoknya stay safe guys semuanya. Ya, kita sebagai emak-emak ya kan deg-degan kemana-mana. Asli. Jadi udah stay di rumah aja. Kebetulan juga tadi baru banget keluar di semua sekolah ya, kayaknya serentak untuk PJJ. Jadi jangan kayak daerah gue aman nih, udahlah kita keluar aja yuk beli pecel ayam atau ngapain gitu, makan cilok di pinggiran jalan. Dah please di rumah aja. Tapi tetap sih kalau misalkan mau jajan-jajan tetap supaya UMKM tetap jalan. Ya mungkin pakai roda bisnis tetap jalan. Ojol ya. Pakai ojol. Gitu, pokoknya stay safe semuanya. Saring berita-berita, jangan gampang terprovokasi. Tetap di tujuan utamanya apa. Jadi pokoknya kita happy-happy aja nonton YouTube di rumah. Ya oke. Jadi di episode hari ini kita mau bahas apa nih? Kita kayaknya bajunya udah mencerminkan sesuatu nih. Pakai kacamata. Ya udahlah ya. Kayaknya kamu bentukannya tuh mengingatkanku pada sesuatu deh. Sesuatu ya. Jadi masalahnya apa, dia orang juga kayaknya half breed ya. Half breed, benar. Jadi nih dengan baju kita ini udah ketahuan kan kita yang sekarang. Gue banget nih pakai kaos princess ya sebenarnya. Iya, makanya aku tuker switch personality. Nah kita mau angkat soal Disney. Yang kemarin kan udah stres banget tuh ya kayaknya ya kita ya bahas soal masa depan Indonesia ya, gitu. Betul. Yang belum nonton coba dicek video kita yang kemarin. Buat kadling ya kan, misalnya habis PJJ istirahat, ya udahlah kita ajak anak-anak nonton film-film Disney. Betul. Tapi nah ini karena besok misalnya kalian ngapain ya udahlah kita buka aja gitu nonton Disney atau apa. Nah ini sekarang kita kasih sebuah cerita kelam Disney, tapi cerita kelam. Jadi Disney itu tidak semanis yang dikemas oleh si Disney Thea. Ya kan? Jadi siapa sih yang semua kita, mulai dari gue, kita pasti hidup di zaman yang film-filmnya tuh tontonannya Disney, ya kan? Nah, tapi Disney itu enggak shining, shimmering, splendid gitu sesuai dengan apa yang disajikan. Jadi ternyata banyak kisah-kisahnya yang berangkat dari fakta-fakta kelam karena ya Disney dan tontonan anak-anak tentu dikemas, dibungkus-bungkus dengan sesuatu yang cantik dan tidak menyeramkan, menyenangkan. Ya kan? Banyak banget konspirasi, mulai dari konspirasi yang Walt Disney dibekukan, terus ditutup dengan film Frozen sehingga kalau orang nge-googling itu nggak keluar lah itu. Terus dongeng-dongeng Pocahontas. Pokoknya banyak ternyata kisah-kisah gelap di baliknya. Coba kita mulai kupas nih satu-satu. Buat kamu yang suka sama si Pocahontas, dia bukan princess, real life person aja dia. Kan kita udah pernah pasti dengar cerita Pocahontas, ya kan, gadis suku asli Amerika yang jatuh cinta dengan pendatang Inggris John Smith. Tapi kalian tahu nggak kalau kisah asli Pocahontas di kehidupan nyata bukan romantika diamor, bukan hanya sekedar cerita cinta, bukan. Tapi ternyata sebuah tragedi yang penuh penderitaan. Nama aslinya Pocahontas itu Amonute atau Matoaka. Jadi dia adalah salah satu orang pertama yang menjadi missing and murdered indigenous women, MMIW, yang merupakan korban kejahatan, rasisme, penculikan, pembunuhan dan juga kekerasan terhadap wanita suku asli di Amerika dan Kanada. Amonute itu adalah anak kepala suku Werowokomoko. Dia diculik dan dibawa ke Inggris sama penjajah. Dia juga waktu itu harus meninggalkan anaknya Little Kochum dan bersama dengan suku dan suaminya si Kochum. Jadi dia udah nikah nih sebenarnya. Udah. Nah,
akhirnya itu anaknya sama suku-sukunya dan suaminya itu juga dihabisi. Dihabisi nyawanya oleh Ya para penjajah Inggris penjajah. itu. Setelah dibawa ke Inggris, hidupnya tuh bukan lebih baik, malah justru nyusruk karena dia di situ dianiaya dan hidup menderita. Dan bahkan Amonete melahirkan anak bernama Thomas dan namanya dirubah menjadi Rebecca. Amonute sendiri meninggal di usia yang belum mencapai 21 tahun setelah mengikuti jamuan makan malam dengan John Rolfe dan Argyle. Jadi ceritanya benar-benar Dark jauh banget ya. Jauh banget dari aslinya yang penuh romansa. Kedua adalah Snow White. Snow White itu sebenarnya awalnya tuh dirilis tahun 1937 sama si Grimm Brothers. Snow White itu film pertama dirilisnya 1937 itu. Justru di Grimm Brothers itu tahun 1812. Jadi Snow White itu bukan cerita, ya emang sih core-nya adalah kecemburuan ratu jahat. Tapi akhirnya pasti kan tahu kan, mirror mirror on the wall, who's the fairest of them all? Terus dijawab selalu akhirnya Snow White. Sebelum akhirnya ratu itu menyuruh huntsman untuk memburu, mengambil paru-paru hati. Tapi untungnya si huntsman-nya tuh baik. Jadi kan udah bawa aja. Bawa aja. Akhirnya huntsman-nya udah deh pergi aja deh. Diganti lah sama Kijang ya kalau gak salah. Kijang. Jantungnya sama paru-paru Kijang. Terus akhirnya ratu tuh mencoba berbagai cara. Ketahuan nih kalau ternyata dia tuh masih hidup. Karena setelah dia udah happy banget, dia makan tuh. Kalau diceritanya tuh dia makan tuh. Si jantungnya sama paru-parunya dimakan dengan penuh rasa puas gitu, happy banget. Wah, gue yang paling cantik nih gitu. Sekarang ternyata dia nanya lagi masih jawabannya Snow White. Enggak, kalau di sini kamu, tapi di daerah sana ada Snow White. Langsung lah Diana ngejar Snow White. Akhirnya mencoba untuk menghabisi nyawa Snow White dengan berbagai cara. Meracuni sisir, terus udah gitu mencekik dengan korset, lalu memberikan apel beracun. Nah, yang itu ceritanya yang diambil akhirnya. Terus tapi akhirnya tuh si ratu tertangkap. Nah, si ratu tertangkap, hukumannya pun tidak kalah wow. Jadi ratu ditangkap, dihukum untuk memakai sepatu besi. Ya kan? Dan dipaksa menari sampai nyawanya melayang di depan pesta pernikahan Snow White dan pangeran. Dark banget ya. Oke. Habis itu ada lagi. Oh, tiba-tiba nyanyi. Salah. Salah. Bener dong, Little Mermaid kan? Bukan itu lagunya Frozen yang tadi lo nyanyiin barusan? Oh, bukan ya? Bukan. Si Little Mermaid itu awalnya ceritanya dari Hans Christian Andersen tahun 1837. Nah, ini pokoknya yang zaman kita pasti tahu lah cerita-ceritanya Hans Christian Andersen. Iya. Jadi putri duyung muda jatuh cinta pada seorang pangeran, lalu dia pengen jadi manusia. Pengen banget jadi manusia sampai rela menukar suaranya dengan ramuan ajaib dari penyihir jahat, dari aku. Ya kan? Terus akhirnya ramuan itu, jadi pokoknya dia kasih ramuan jadi manusia, tapi suara lo buat gue, karena kan suaranya dia bagus banget kan. Akhirnya udah nih, pas di atas emang nggak seindah itu. Pas di atas ya udah dia tetap berusaha mendekati pangeran, berharap cintanya dibalas, tapi akhirnya pangerannya menikah dengan wanita lain. Sementara dia tuh ada cerita dia tuh jalan dengan kaki manusianya aja tuh kayak ada yang menusuk-nusuk. Karena saking mungkin nggak terbiasa ya. Iya, dan nggak seharusnya gitu mungkin. Iya. Melawan kodrat ya. Jadi careful of what you wish for. Iya, betul. Nah, akhirnya kan dia udah heartbroken. Ada dua pilihan nih, dikasih pilihan sama penyihirnya. Lo akhirnya mau menghabisi nyawa si pangeran karena pangeran itu ternyata udah memilih wanita lain sehingga lo bisa hidup lagi menjadi putri duyung, atau melemparkan dirinya di lautan dan berubah menjadi buih. Nah, dia memilih untuk itu. Yang kedua ya. Karena segitu cintanya, dia memilih untuk lompat ke lautan menjadi buih. Namun dia gak hilang selamanya, tapi dia berubah menjadi roh putri-putri udara. Gue baru dengar lagi. Roh putri-putri udara, lucu juga. Yang akhirnya dia bisa memperoleh jiwa abadi
kalau dia melakukan kebaikan selama 300 tahun. Jadi sebenarnya ceritanya itu tidak happy ending. Kalau si Snow White kan happy ending, akhirnya dapat pangeran. Ini enggak. Nah, ada lagi konspirasi lainnya yang kayak tadi gue udah spill. Jadi Walt Disney dibekukan dengan cryogenic dan akhirnya Frozen dibuat untuk mengubur berita konspirasi tersebut. Ya seperti biasa kan, akan dibuat berita-berita untuk mengubur-ngubur yang lainnya. Kayak gimana tuh? Nggak tahu. Katanya walaupun di dokumennya resmi itu dia dikremasi katanya. Meninggal tahun 1966 karena kanker paru-paru. Abunya disimpan di Forest Lawn Memorial Park. Tapi banyak orang juga yang akhirnya percaya kalau dia tuh dibekukan dengan cryogenic. Kok kamu anggap toh? Kayak lagi didongengin ya. Tujuannya supaya suatu saat nanti kalau teknologi yang udah maju dia bisa dihidupkan kembali. Gitu. Ya ada duit sih ya bisa juga sih. Ya kalau ada duit mah cicai lah. Lagi-lagi uang. Nah akhirnya sebelum Anggap juga tuh. Sebelum Disney rilis tahun 2013 munculnya berita-berita itu tuh. Si Walt Disney dibekukan. Tapi setelah itu akhirnya muncul Frozen. Akhirnya di mana-mana ya udah. Setiap kita tulis Frozen ya filmnya itu. Into the unknown. Into the unknown. Nah kan nyanyi mulu sekarang kamu. Diberi judul Frozen ya itu. Akhirnya orang-orang akhirnya percaya bahwa ya, tidak dibekukan. Teralihkan isunya. Pengalihan isu ya. Pengalihan isu. Pengalihan isu. Sudah biasa kan terdengar di mana-mana kalau tentang pengalihan isu. Nah, banyak juga ada pesan-pesan tersembunyi, bukan hanya cerita-cerita yang mungkin ditwist untuk menghilangkan cerita-cerita sebenarnya yang ternyata dark banget. Nah, ini adalah pesan-pesan tersembunyi dalam film-film Disney. Pertama itu dalam film Frozen, Tarzan Tangled. Di balik dongeng-dongeng yang terpisah ada teori-teori fans yang menyambungkan ketiga cerita tersebut. Katanya orang tua dari Anna sama Elsa di film Frozen itu adalah kerabat dari keluarga kerajaan film Tangled. Karena di Frozen pas penobatan Princess Elsa ada cameo singkat dari Eugene dan Rapunzel yang menghadiri. Lucu banget. Ya kan? Jadi disambung-sambungin. Tapi itu lucu sih. Mungkin yang untuk fans fanatik garis keras tuh nyadar. Itu kan diulang-ulang mulu ya, dipastikan kalau saking ngefansnya. Nah lebih serunya lagi ada yang bilang kalau kecelakaan kapal yang membawa orang tua Anna dan Elsa ternyata tidak menewaskan, tapi orang tuanya selamat dan terdampar suatu hutan. Nah itulah akhirnya orang tuanya Tarzan juga. Jadi Tarzan, Anna, Elsa bersaudara. Begitulah. Loh, bunyi apa itu? Nah ya kan? Ada bunyi apa itu? Suara misteri. Lucu kan? Sadar nggak kalau ternyata Anna, Elsa, Tarzan bersaudara? Ya kan ditarik garis keturunan Nabi Adam kita pun bersaudara. Ya. Kita bersaudara. Bersaudara. Jadi besok coba nonton Anna, 3 film itu. 3 film. Frozen, Tangled, Tarzan. Coba kita buktikan. Habis itu The Rescuer. The Rescuer itu salah satu film besar Disney yang dirilis tahun 1977. Gue lupa banget lagi The Rescuer ini. Gue jujur juga lupa sih. Kayak apa sih? Si tikus-tikus itu loh. Tapi bukan yang Timothy itu kan? Bukan dong. Timothy itu siapa? Bukan, ini Bernard dan Bianca. Jadi tikus penyelamat. Lupa. Jadi tikus penyelamat ini akhirnya pada tahun 1999 ada skandalnya. Dalam satu adegan ada tersembunyi 2 frame yang menggambarkan seorang wanita topless di jendela latar belakang. Cuman sepersekian detik. Jadi Disney langsung ditarik tuh. Gara-gara kan ya gak cocok gitu. Memicu teori konspirasi juga pastinya. Orang-orang bahkan ada apa tuh, ada apa, lambang apa tuh gitu kan. Padahal ya emang cuman mungkin itu ya emang kesalahan aja, gak segitu dipikirin ya, gak. Ternyata ada impactnya. Impactnya pun sampai menyebabkan 3 juta kopi HVS ditarik oleh Disney. HVS mah kertas. Dan menyalahkan penyisipan tidak resmi oleh pekerja produksi. Tapi karena dia mengeluarkan statement, justru orang
yang nggak ngeh malah jadi hahaha gitu Iya, kan. harusnya kayak menang baik aja. Ya nggak sih? udahlah ya gitu kan. Kadang-kadang orang emang kalau kasih statement tuh nggak mikir-mikir gitu ya, mending nggak usah kasih statement. Impactnya apa? Udah Bener. deh. Ini menuju pada siapa sih sebenarnya? Nggak ada menuju pada ini Disney. Oh, Oke. Aku kira ada tertuju pada sesuatu yang lain atau Nggak. seseorang. Murni hanya membacakan ini berita-berita Oh, oke. dari Disney. Oke. Jadi Disney itu emang terkenal sering menyelipkan pesan-pesan tersembunyi. Gitu. Jadi kayak ada sebenarnya kayak lebih ke konten-konten dewasa di mana tidak selaras dengan Disney. Itu kan filmnya ditonton oleh anak-anak. Tapi suka ada konten-konten dewasa. Nah, begitu juga dengan The Lion King nih. Yang sampai saat ini tuh masih terjadi perdebatan. Emang benar nih adegannya. Jadi ketika Simba menjatuhkan diri ke tebing, bulu-bulunya terbawa angin malam dan debu yang terputar-putar di langit banyak membentuk sebuah huruf-huruf yang katanya membentuk kata SEX. Nah, tapi itu Sierra Echo Sina. X-ray. Jadi di era VHS tahun 90-an tuh udah kelihatan, tapi sekarang kayaknya udah diperbaharui. Diperbaharui apa diselewengkan lagi? Diperbaharui jadi Sierra Fanta X-ray. Yang gitu diganti. sebenarnya artinya yang merupakan singkatan dari special effects yang diselipkan sebagai Easter egg untuk memberikan penghargaan kepada tim visual effect film tersebut. Jadi itu sebenarnya kayak kepikiran ya? candaan internal. Oh, oke. Internal joke dimasukin gitu. Kemasukan atau dimasukin? Dimasukin, diselipkan dengan sengaja. Oh, diselipkan dengan sengaja ya. Jadi Itu sebenarnya banyak terjadi juga sih kalau diselipkan dengan sengaja tuh juga banyak. Di filmnya Disney kan? Iya. Akhirnya orang tetap, apaan sih SFX, FSF, blablabla. Jadi ya udah. Terus terus mereka juga kayak kenapa harus disamarkan gitu loh. Iya, bertanya dong. Iya pasti. Nah, kontroversi ini membuat akhirnya Lion King menjadi bukti betapa mudahnya mata penonton bisa menangkap hal-hal yang kemudian memicu jadi teori konspirasi. Pasti. Ya. Kan makin kesini makin kritis kan orang-orang. Ya. Ada apa dikit langsung di komen gitu. Jadi hati-hati gitu loh kalau berbuat sesuatu, ngomong sesuatu, bikin sesuatu, bikin gitu. statement, bikin sesuatu, bikin karya tuh benar-benar nggak bisa deh sekarang ya kan. Karena maksudnya udah nggak kefilter lagi, apalagi dengan sosial media yang begitu cepatnya gitu kan, hitungan detik. Terus udah selain Lion King ada Aladdin juga ada pesan tersembunyi katanya. Nah, Aladdin kan ada adegan menyamar sebagai pangeran Prince Ali. Dia berusaha meyakinkan Jasmine di balkon. Terdengar bisikan-bisikan samar. Bisikan samarnya itu terdengarnya take off your clothes. Yang Ada aja terdengar ya. banget waktu dulu. Iya, pokoknya ini semua akhirnya mungkin udah diperbarui karena waktu pas masih di era-era VHS bukan HVS ya. Langsung heboh kan? Jadi itu kayak kok ada unsur-unsur seksual gitu. Padahal film anak-anak. Akhirnya memperkuat teori bahwa Disney itu suka bermain-main dengan subliminal messages gitu. Langsung dibantah lah, pasti dibantah dengan tegas. Kalimat yang sebenarnya itu ucapan Aladdin kepada raja, tapi intonasinya agak samar. Raja tuh si harimau ya. Harimaunya Jasmine. Jadi ucapannya cuma ucapan biasa gitu loh, kata-kata biasa sebenarnya. Soalnya kalau si yang punya harimau tuh siapa? Yang saudaranya si AA Raffi. Lupa. Iya, itu kan kalau dia kan memanggil ngobrol sama harimaunya kan suaranya kan nggak jelas. Pakai bahasa gitu ya? Enggak, yang apa kayak bukan kereker sih, ya, pokoknya bukan take off your clothes gitu, enggak tidak terdengar seperti itu sebenarnya. Iya. Ya udah akhirnya karena biasalah kan orang denger di bumbu-bumbu langsung lah selalu, ya kan? Kita tidak bisa menghindari gitu. Akhirnya itu menjadi sisi gelap Disney.
berurutan kan, mulai dari Lion King, Aladdin juga begitu. Nah kalau Little Mermaid itu ada 2. Kalau diperhatikan baik-baik, salah satu menara kastil kerajaan laut di Sampul itu berbentuk aneh mirip simbol falus. Tuduhan-tuduhan ini muncul bagi orang tua yang memperhatikan detail tersebut. Apakah ilustrator dengan sengaja menyisipkan simbol Sixty Wheel tersebut ke dalam gambar film anak-anak? Pokoknya itulah tetap ya isunya. Arahnya ya. ke situ. Skandal ini semakin meledak karena cover tersebut diproduksi secara massal. Jadi cover VHS lagi versi tahun 1989. Yang pertama tuh ya. Ya. Banyak orang yang percaya bahwa ini adalah contoh nyata animator atau ilustrator Disney yang emang dia iseng gitu. Iseng orang notice gak sih gue bikin begini? Ya, ternyata notice. Sama kayak yang tadi kan. Iya. Sebenarnya dia. Kontroversi kedua muncul di adegan pernikahan Ariel dan Pangeran Eric. Jadi pendeta kecil itu di bawah jubahnya terdapat sebuah bakso. Ada tonjolan. Nah itu pun menjadi meter gitu loh. Ada aja. Iya, yang buat yang nontonnya benar-benar details banget kan pasti. Tapi itu akhirnya buru-buru dijelaskan Disney bahwa itu adalah lipatan pakaian gitu. Sama akhirnya perusahaan Disney itu menepis anggapan tersebut. Itu cuma salah tafsir ya, langsung ya. Salah tafsir. Akhirnya karena dia kasih klarifikasi, lagi-lagi orang malah mancing orang semakin banyak nih yang mencari. Ya, penasaran. Apa sih emang iya ya? Emang dan itu kan dari zaman bukan, itu kan udah lama, tahun 1989 aja sudah segitu netizen, udah segitu tajam. Bayangkan sekarang, hati-hati ya kan, foto-foto, bukti-bukti zaman dulu. Nah itulah akhirnya yang mengukuhkan bahwa emang Disney ternyata tidak sebegitunya seperti itu. Oke, sekarang kita ke bagian simbolisme, okultisme dan propaganda. Iya, jadi ya ternyata selain yang tadi tuh mengarah ke seksual itu, jadi Disney itu tuh suka dibilang tuh menyimpan pesan okultisme dalam detail-detail yang ya kalau misalkan di kartun mungkin bikin orang nggak ngeh gitu. Misalnya nih bentuk bangunannya, kayak bentuk bangunan si Disneyland yang mungkin yang kubah-kubah, kerucut-kerucut gitu kan, kayak menyerupai simbol-simbolnya si Freemason. Ada matahari, bulan, bintang gitu yang biasanya tuh diasosiasikannya tuh sama ritual-ritual mistis. Kenapa kalau gue yang jelasin pasti berhubungannya mistis-mistis? Karena kamu mistis, meskipun kamu pakai baju princess dan berambut pink gitu ya. Nah, terus ada beberapa penonton juga nih yang melihat tuh pola segitiga dan piramida bermata satu, illumination. Nah, dalam animasi yang dianggap sebagai simbol Illuminati. Nah, bahkan nih karakter-karakter seperti, gue suka banget Maleficent. Iya lagi. Jadi instead of princess, gue lebih suka Maleficent, kayak lebih gahar. Villainnya kan, kamu pasti sukanya kan? Karena aku villain. Enggak ya? Enggak dong. Atau ya kan, ya film Disney pasti banyak yang penyihir-penyihir ya kan, penyihir kayak Merlin gitu kan juga diangkat juga sama Disney kan. Nah itu tuh suka digambarin pakai atribut yang mirip dengan ikonografi penyembahan setan atau okultisme klasik. Nah bahkan nih di era Perang Dingin, Disney tuh tercatat bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk membuat kartun anti komunis dan nasionalis. Nah beberapa film klasik itu mengandung nuansa patriotisme yang halus tapi kuat. Nah jadi tuh muncullah teori bahwa sejak awal Disney tuh udah jadi bagian dari proyek budaya untuk membentuk generasi muda dengan nilai-nilai yang ya balik lagi tujuannya untuk menguntungkan pemerintah dan korporasi. Ya di mana-mana ya tujuannya untuk menguntungkan pemerintah. Oke lanjut. Takut banget kayaknya kamu ya? Enggak ya. Masih banyak soal ini. Masih banyak bahannya. Nah, terus kalau misalkan ditarik lebih jauh lagi nih, pesan-pesan yang terkandung nih di dalam film-film Disney ini, itu tuh ya nggak sekedar hiburan gitu loh. Tapi mereka tuh kayak meng-grooming, menyiapkan anak-anak agar tumbuh dengan pola pikir tertentu.
Jadi dari ilusi cinta sejati kan sebenarnya bahaya ya kalau dari sebenarnya, kecil. Sebenarnya bahaya kalau dari kecil itu anak-anak tuh udah dibombardir gitu ya, istilahnya ditanamkan gitu dalam pemikirannya akan ilusi tentang cinta sejati, terus normalisasi kekuasaan kerajaan yang bikin kayak kita oke, kerajaan tunduk gitu. Padahal tidak bisa tunduk pada kerajaan. Nah iya, soal cinta pun tuh gue dari dulu tuh sebenarnya kalau ada cerita Disney yang cinta-cintaan tuh gue agak risih gitu ngasih ke anak gue. Ya kan? Ya, karena hidup tuh tidak seindah itu sebenarnya gitu kan. Iya, dan belum waktunya kan penonton Disney tuh misalnya dari TK gitu, terus disuguhkan dengan cinta-cintaan gitu kan. Sebenarnya kan ini kan film dewasa yang disajikan untuk anak-anak sebenarnya ini kan. Nah terus udah gitu sampai ada standarisasi tentang kecantikan. Kayak Disney Princess kurang sempurna apa nih si princess Disney itu gitu yang bikin anak-anak kayak ya jadi standar. Padahal kan ya kita orang Indo ya cantik itu relatif, mau gendut kek, mau hitam kek gitu. Cuman karena si Disney Princess ini gitu, jadi standarisasinya ya selain karena si Barbie doll. Tapi ya ini salah satunya. Kita bisa bahas nih soal Barbie. Kalau misalkan ada yang mau komen. Nungguin lagi dia gue Gitu. Terus ya itulah dia. Jadi semua itu tuh disusun sedemikian rupa, serapi mungkin, seminim penglihatan mungkin, tapi setidak kasat mata mungkin. Tapi menjadi bagian dari narasi yang besar ternyata. Nah pertanyaannya nih, apakah ini tuh cuman kebetulan atau kesengajaan sistematis? Menurut Anda bagaimana? Kesengajaan dong. Pasti. Iya, karena kan udah tahu kan anak-anak tuh kalau nonton film sebenarnya tidak pernah sekali. Apalagi kalau udah suka. Gak ada di skrip loh. Gak ada. Apalagi kalau udah suka, ulang mulu, di mana akhirnya terbrainwash. Detail word by wordnya percakapan tuh sampai hafal. Terus kok udah terngiang-ngiang, apalagi didukung dengan misalnya saking sukanya tuh semuanya barangnya, perintilannya gitu kan, yang ke-princess-princessan banget. Jadi tuh udah kayak makanya kayak dari dulu tuh gue nggak terlalu suka loh sama princess. Gue justru kalau gue suka Toy Story. Itu kan friendship banget kan. Tapi ya walaupun gue sukanya si Alien itu bukan tokoh utamanya si Woody Orbas ya, gue tetap sukanya Alien ya gitu. Cuman kayak nggak tahu, gue nonton gitu tentang si princess ini, cuman ada di satu titik gue ngerasa kayak itu tuh cheesy banget gitu loh buat gue gitu. Ya intinya film-film Disney itu nggak bisa dipungkiri ya kalau misalkan emang magical banget gitu. Dari mulai soundtracknya juga kan nempel banget kan gitu. Terus pokoknya visualisasinya tuh emang magical, terus indah banget gitu. Cuman ya nggak bisa dipungkirin kalau misalkan sisi gelapnya itu tetap ada, dan pasti. Itu tuh menarik banget buat dibahas gitu loh. Entah itu si teori konspirasinya atau cuman sekedar kesalahan animatornya, terus atau memang ya itu tadi balik strategi besar yang untuk membuat kita tuh kritis untuk bertanya-tanya gitu loh. Ini tuh kita masih percaya sama dongeng-dongeng itu atau emang lagi dituntun untuk percaya sesuatu? Ya itu yang di dalam tadi itu, yang si Illumination, yang si Freemason, yang kayak gitu-gitu. Atau ya itu sekedar cuman, nggak hanya Disney ya, nggak hanya Disney, maksudnya banyak film-film lain yang juga ternyata misalnya kayak si apa sih, tiba-tiba gue lupa tuh, yang orange, Nickelodeon. Nickelodeon ya. Itu juga bisa kita bahas ya kan. Dan benar-benar hati-hati banget misalnya kayak film-film yang ada sekarang yang pada akhirnya menjadi hits, viral, bikin semua orang FOMO pengen nonton gitu. Kalau kita mungkin POV-nya beda ya kalau orang dewasa. Nah, anak-anak jangan
jangan sampai kita lengah gitu. Karena banyak hal-hal yang seharusnya tidak bisa ditonton oleh anak-anak, tapi di film tersebut malah jadi dinormalisasi. Yes. Jadi baiknya kita bijak. Seperti punya 2 ayah atau 2 ibu gitu kan. Kita seharusnya bijak. Kalau bisa kita nonton aja dulu sendiri. Gitu. Untuk ngefilter dulu lah intinya sebenarnya. Jadi kalau kita udah nonton, udah lolos lah, baru deh kita ajak anak-anak. Karena kadang-kadang tuh misalnya ngajak play date, habis itu, ternyata filmnya kok banyak bakekok gitu kan. Tapi udah anak-anak serendong-rendong lu ajak. Gimana nggak mungkin ini kan. Maksud gue kalau gue justru sekarang kalau misalkan ada kissing-kissing itu justru menurut gue masih lebih mending daripada yang ya itu punya 2 ayah atau 2 ibu itu gitu loh. Maksudnya kalau ya lo akan pada saatnya akan sampai di fase kissing gitu misalkan ya. Atau mungkin dia juga di rumah suka lihat bapak ibunya gitu kan. Cuman kan kalau yang 2 ayah 2 ibu enggak dong gitu lah. Nauzubillah min dzalik gitu kan. Jadi pokoknya benar-benar harus difilter baik-baik. Kitanya juga dari kitanya mesti awas gitu. Dan nggak usah terlalu yang FOMO banget lah gue sih. Enggak gitu. Ya, kayak gitu. Dan enakan misalkan udah jangan nonton di bioskop sih intinya kalau misalkan kita belum tahu ini pure buat anak-anak apa enggak. Kalau gue ya mendingan kita nontonnya di rumah. Jadi kita bisa kayak misalkan ada apa, tutup mata, balik badan gitu. Oke. Jadi segitu aja kita bahas tentang konspirasinya si Disney ini gitu. Sebenarnya sisi kelamnya di balik magicalnya, beautifulnya gitu. Terus nah sebenarnya nih yang tadi gue juga mau nambahin. Sebenarnya kan tadi ada salah satu konspirasi ya dari si Snow White ini yang diciptain sama Grimm Brothers. Yang sebenarnya dia nggak se-beautiful itu gitu. Kalau misalkan pada mau nih, kita juga bisa nih Grimm Brothers nih cerita-ceritanya. Karena gak cuma si Snow White doang nih yang diambil basic ceritanya ya mungkin ya sama si Disney. Tapi sebenarnya dari si Grimm Brothers-nya ini tuh dark banget gitu ceritanya. Tapi seneng dia mah kalau yang dark-dark. Aku suka. Rambut boleh pink. Itu cuma pencitraan doang rambut pink. Aslinya mah hitam. Ya udah pokoknya thank you banget yang udah nonton sampai saat ini gitu. Terus kalau misalkan kita ada yang kurang-kurang nih, ada yang mau ditambahin, silahkan. Konspirasi boleh komen. Jangan lupa juga subscribe, di like, biar kita cepat-cepat di share please. Share please. Mau apa lagi topiknya? Komen, misalnya topik kayak apa sukanya, misalkan tentang yang lagi viral nih di Indonesia. Bisa. Kayak yang kemarin. Atau di luar misalnya soal ternyata artis-artis itu masuk ke sebuah sekte apa yang bikin tangannya kayak alien atau apa, itu kita bahas-bahas juga. Atau seru. Emang dia alien konspirasinya. Benar kita bahas atau soal alien. Mereka ada yang apa sebutannya gue lupa, tapi mereka itu manusia kadal. Itu seru juga loh buat dibahas. Oke. Gitu ya udah pokoknya thank you banget ya buat kalian yang udah subscribe, yang udah nonton. Stay safe dalam kondisi Indonesia yang kayak gini. Kita doain aja semoga yang duduk di atas itu bisa lebih bijak benar kalimatnya, lebih bijak mendengarkan supaya kita semuanya baik-baik aja gitu. Hidup udah susah gitu loh. Ngapain sih bikin susah lagi gitu. Terus yang buat yang mau menyuarakan aspirasinya, tolong gitu jangan merusak fasilitas umum. Karena yang di atas itu gak pakai fasilitas umum guys. Dia punya privilege untuk naik kendaraan pribadi, bahkan dan pakai tetot-tetot. Kalau kita kan kita yang sengsara jadinya gara-gara fasilitas umum rusak. Tol rusak, terus udah gitu MRT, Transjakarta. Terus dia kalau misalkan dia mau kabur aja dulu gitu pakai jet pribadi gitu. Ya pokoknya berpikir panjang lah. Boleh kita menyuarakan kita sesama rakyat. Dan gue sih sebenarnya jujur setuju aja gitu loh. Tapi mohon dengan damai lah gitu. Jangan anarkis dan jangan rasis. Jangan anarkis, jangan rasis. Terus
Ya pokoknya kita berdoa aja lah. Fokus pada tujuan utamanya apa? Yes, benar itu. Gitu. Pokoknya kita berdoa aja supaya Indonesia baik-baik aja, supaya ya kita sebagai emak-emak ya, ini jeritan hati emak-emak yang takut sama kondisi Indonesia karena kita punya anak. Gitu aja. Kita memikirkan gimana nasib anak kita ke depan. Betul. Nah, sekian dulu dari kita. Terima kasih yang udah join, yang udah nonton. Gemes ya. Karena kan princess, jadi hari ini princess gini dong. Enggak kan princess lope-lope. Oh gitu. Oke. Bye.